Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unisula, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Unisula, yang saya hormati Kepala LP3M, Bapak Dr. Muhammad Abdul Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan iman, Islam, dan juga kesehatan. Salawat serta salam kita aturkan ke Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Selasa tanggal 18 Oktober 2022, kami dari LP3M akan mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan AMI yang hari ini kita fokuskan untuk prodi dan fakultas. Kemudian untuk yang unit kerja nanti kita jadikan satu pada saat opening meeting hari Jumat. Baik, pada kegiatan pagi ini saya dan juga Sekretaris Penanggung Jawab AMI yaitu Mas Arianto akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan AMI yang berbeda dengan tahun kemarin, khususnya terkait dengan proses pelaksanaan audit dokumen dan audit lapangan. Baik, sebelum kita membahas terkait teknis, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, sekaligus membuka acara dari Kepala LP3M, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait dengan AMI dan dilanjutkan dengan praktek upload maupun hal-hal teknis dalam pelaksanaan AMI berbasis sistem informasi. Baik, pada acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala LP3M kepada Bapak Dr. Muhammad Abdul Bashir. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Soeyanto selaku Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal berbasis Sistem Informasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas dan Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada Selasa yang bernuansa mendung kita bisa bersilaturahim di mana kegiatan akhir tahun sebagaimana rangkaian dari pelaksanaan audit mutu internal yang nantinya akan dilanjutkan dengan RTM. Nah, pada tahun ini 2022 ada perbedaan pelaksanaan AMI di mana kita sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis web. Kalau kita lihat di SIM Unisula ada satu tambahan poin bagi Bapak Ibu Ketua Program Studi maupun Dekan, yaitu SIM, Monef, dan AMI. Kami belum membuat suatu nama, barangkali nanti dari Bapak Ibu pimpinan punya rekomendasi sepertinya nama untuk
sistem informasinya apa? Apakah kalau dari panitia atau dari internal LP3M kemarin sih baru sebatas muncul nama Simami gitu. Apakah Simami itu elegan untuk kita gunakan atau familiar, atau mungkin ada ide brilian dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan sistem informasi yang berbasis web. Untuk sementara saya sebut Simami terlebih dahulu nggih. Jadi Simami ini harapannya memudahkan proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Unisula. Dari mulai penetapan standar mutu, evaluasi diri, audit mutu internal, hingga monef pembelajaran. Nah, keberadaan dari ini kita akan melihat pengembangan mutu dalam rentang waktu tertentu. Dan harapannya dengan adanya sistem informasi berbasis web ini senantiasa meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Unisula, serta tentu saja eco green gitu ya. Jadi mengurangi penggunaan kertas atau less paper, sehingga ini adalah trial, kita sudah mencoba untuk trialnya, tapi namanya baru pertama dijalankan, barangkali nanti ada kesulitan, itu wajar. Dan ketika ada kekurangan, kami mohon masukannya, dan kami pun dari LP3M senantiasa terus berbenah untuk perbaikan sistem dan kemajuan dari program-program yang diselenggarakan oleh LP3M. Nah, fitur-fitur yang ada harapannya bisa memudahkan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan prodi untuk menyimpan database terkait dengan sistem penjaminan mutu internal. Sehingga kita membuat arahan, membuat pos-pos yang memudahkan Bapak Ibu untuk melengkapi data terkait dengan audit mutu internal nanti, di mana masing-masing unit mempunyai bagian yang berbeda. Sehingga harapannya sistem ini harapannya bisa membantu dengan baik terkait pengelolaan file atau manajemen file dari Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti pas ada akreditasi kita tidak kelimpungan terkait dengan data-data tersebut. Kita sudah siapkan. Saya yakin dengan adanya fitur audit mutu internal, kegiatan audit kelengkapan dan juga audit lapangan berdasarkan data yang sudah terekam nantinya pada kegiatan evaluasi diri, program studi, setiap siklusnya saling berkaitan dan saling melengkapi. Dan nantinya juga di fitur ini membantu auditor membuat catatan pertanyaan pada audit kelengkapan, dan harapannya ketika ada masukan dari auditor, auditi pun atau prodi maupun fakultas dapat mengupload ulang dokumen terkait untuk bukti-bukti kelengkapan auditnya. Semoga rangkaian kegiatan AMI yang tidak diawali dengan kegiatan sosialisasi sistem informasi untuk auditi, yaitu dekan dan ketua program studi, yang rencananya juga hari Rabu kita juga akan ada sosialisasi sistem informasi ini bagi auditor dalam menggunakan sistem informasi berbasis web ini, dan nantinya kita rencanakan pembukaan untuk pelaksanaan AMI itu pada hari Jumat dengan dibuka oleh Bapak Rektor, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan AMI dimulai dari tanggal 24 Oktober hingga tanggal 4 November. Sehingga mohon kerjasama dengan baik untuk seluruh unit yang ada di Unisula, sehingga kegiatan pelaksanaan AMI ini dapat berjalan lancar dan kita senantiasa dapat meningkatkan mutu atau kualitas di lingkungan Unisula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basir atas sambutan dan arahannya. Jadi disampaikan oleh Bapak Kepala P3M bahwa di SIM Unisula, Bapak Ibu pimpinan, baik pimpinan prodi dan fakultas, nanti akan ada tambahan satu fitur yaitu SIM, Monef, dan AMI. Oke, silakan Bapak Ibu pimpinan bisa masuk ke SIM-nya masing-masing, kemudian bisa diklik ya, sambil nanti kami akan mengarahkan bagaimana teknis ngupload, kemudian teknis lainnya. Itu ya. Baik, acara berikutnya adalah pemaparan terkait dengan pelaksanaan AMI secara umum.
Mohon izin share ya Bapak Ibu pimpinan. Baik. Untuk sosialisasi pelaksanaan AMI 2022 ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan AMI yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala P3M, kita akan opening meeting atau pembukaan di hari Jumat dan mulai start aktivitas audit lapangannya di tanggal 24 Oktober. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah kami share di pekan kemarin, ada beberapa prodi atau auditi yang sudah jadi terkait dengan waktu pelaksanaan. Jadi silahkan jika Bapak Ibu pimpinan, baik prodi maupun pimpinan fakultas, jika dari timeline waktu atau jadwal yang sudah kami share sebelumnya ada ngepasi bentrok dengan aktivitas lain, monggo kami persilahkan untuk disampaikan agar nanti kita sesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk poin presentasinya nanti saya akan mengingatkan kembali terkait tentang AMI karena mungkin ada Bapak Ibu pimpinan yang baru sehingga mungkin perlu kita refresh kembali apa itu AMI, kemudian nanti kami akan menyampaikan tentang timeline pelaksanaannya, kemudian area dan ruang lingkup, kemudian standar dan upload dokumen AMI-nya. Baik, kalau secara definisi, jadi AMI ini adalah suatu kegiatan yang difungsikan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu unisula. Nah, untuk pelaksanaan standar mutu unisula di LP3M, on proses menyesuaikan atau merevisi standar mutu yang terbaru, yaitu menggunakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang periode AMI kemarin masih menggunakan standar mutu yang 2019. Nah, untuk yang pelaksanaan AMI ini, kita coba untuk mengkombinasikan ya, karena ada beberapa tambahan isi standar baru yang di 2022 ini. Nah, adapun AMI sendiri adalah bukan asesmen atau penilaian, bukan seperti kayak akreditasi. Jadi sebutannya orang yang datang untuk melakukan AMI bukan asesor tapi auditor. Sehingga kalau ada keluhan, ada kendala, ada problem terkait dengan pemenuhan standar, nanti bisa didiskusikan dengan auditor. Jadi sifatnya kami sebagai auditor nanti membantu kira-kira kalau ada masalah, itu masalahnya di mana dan penyebabnya apa, sehingga masalah yang sama tahun ini harapannya tidak berulang di tahun berikutnya. Jadi pada pelaksanaan AMI, monggo nanti partisipasi dan dukungan dari para auditi, sehingga ketemu nanti problem core-nya itu apa. Nah, di dalam AMI ada beberapa istilah yang nanti mungkin lazim akan digunakan selama pelaksanaan AMI. Yang pertama itu klien. Jadi klien di Unisula adalah Pak Rektor. Jadi Pak Rektor yang mempunyai hak untuk mengatur dan meminta kira-kira auditor yang bersifat reguler ataupun audit yang ada penunjukan langsung. Nanti Pak Rektor yang berhak untuk melakukan itu. Kemudian ada istilah auditi. Di auditi adalah organisasi atau unit kerja atau orang yang akan dilakukan audit. Nah, dalam konteks Unisula, auditinya mulai dari Bapak Ibu Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Lembaga Unit Kerja yang ada di Unisula, termasuk pimpinan Unisula yaitu Bapak Ibu WR. Nah, kemudian untuk auditor adalah orang yang melakukan audit. Jadi ada beberapa orang yang kemarin sudah kita latih, sudah kita berikan sertifikat lulus sebagai auditor. Nah, sertifikat itulah yang kita jadikan indikator bahwa orang tersebut mampu melakukan audit.
Ya, jadi tidak semua orang nanti berhak untuk melakukan audit, karena harus punya sertifikat lulus sebagai auditor. Kemudian di dalam pelaksanaan AMI ini terdiri dari minimal 2 orang. Nah, dari 2 orang itu nanti akan ditunjuk sebagai ketua tim auditor atau lead auditor. Jadi semisal nanti Bapak Ibu Kaprodi atau Bapak Ibu Dekan akan silaturahmi ya, atau akan bertemu dengan 2 orang auditor. Nah, salah satunya sebagai lead auditor. Jadi lead auditor ini berhak untuk mengelola proses audit dan memimpin pelaksanaan audit saat bertemu dengan Bapak Ibu auditi. Kemudian ada juga istilah penanggung jawab. Nah, penanggung jawab di sini adalah orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI. Di Unisula penanggung jawab pelaksanaan AMI ini ada 2 orang, yaitu saya sebagai penanggung jawab dan nanti dibantu oleh sekretaris yaitu Mas Arianto. Jadi 2 orang inilah yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI. Mulai dari merencanakan, membuat ruang lingkupnya, instrumennya, sampai dengan nanti membuat timeline dan jadwal. Kemudian ada kriteria audit atau audit kriteria, yang mana kriteria audit ini berisi kebijakan, prosedur, peraturan, buku pedoman, dan lain-lainnya yang dijadikan sebagai referensi untuk menentukan ada tidaknya ketidaksesuaian dengan standar. Kemudian ada bukti audit atau audit evidence yang berupa catatan atau pernyataan, fakta, di informasi yang relevan dengan kriteria audit. Nah, bukti audit ini bisa bersifat quality maupun quantity. Nah, kemudian ada daftar tile atau checklist, yang mana checklist ini disusun atau dibuat oleh para auditor berdasarkan audit dokumen. Nah, audit dokumen itu didapatkan dari Bapak Ibu auditi yang upload. Kalau untuk prodi dan dekan nanti uploadnya di Simami. Kemudian kalau yang unit kerja lain seperti lembaga, satuan, ya, biro, nanti nguploadnya di Google Drive. Kemudian yang terakhir adalah audit finding atau temuan audit, merupakan hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan, yang mana berlawanan dengan kriteria audit yang telah disusun. Nah, ada 4 tujuan AMI. Yang pertama, memastikan SPMI memenuhi standar atau regulasi. Kemudian memastikan implementasi SPMI-nya sesuai dengan standar atau sasaran dan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peluang perbaikan. Jadi ada 4 tujuan pelaksanaan AMI, baik AMI di lingkup prodi, fakultas, maupun di unit kerja non-fakultas. Kemudian untuk jadwal AMI ada 2. Yang pertama AMI sesuai siklus SPMI, di mana di Unisula kita sesuai dengan kebijakan dokumen mutu dilakukan sekali dalam 1 tahun, yang mana sudah kita masukkan juga di dalam kalender akademik di bulan Oktober, yang mana kegiatan audit ini di bawah kendali klien kita, yaitu Pak Rektor dan penanggung jawab pelaksana AMI. Jadi tujuan untuk siklus SPMI ini yang pertama adalah memeriksa standar, hasil, dan proses, terus mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Kalau ada masalah, dicarikan penyelesaian masalahnya. Kemudian ada juga AMI berbasis penugasan, yang mana frekuensinya tidak periodik karena ini berdasarkan permintaan dari klien atau Pak Rektor. Kemudian tujuannya sesuai dengan permintaan Pak Rektor. Kedua adalah mencari penyelesaian masalah. Jadi untuk AMI penugasan ini sifatnya memang tidak periodik. Jadi Pak Rektor menghendaki silakan diaudit poin ini. Nah, kita menjalankan audit. Ya.
Kemudian untuk tahapan AMI ada dua, yaitu audit dokumen dan audit lapangan. Untuk audit dokumen, pelaksanaannya adalah para auditor nanti melakukan audit dari dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah ke SIM AMI. Nah, setelah dilakukan audit dokumen, maka akan diteruskan dengan audit lapangan untuk memastikan kesesuaian ya antara dokumen yang diupload dengan realita yang nanti ditemui saat para auditor berkunjung ke auditing. Kemudian ini tahapan-tahapan audit dokumen. Jadi nanti dari tim auditor yang terdiri dari ketua dan anggota akan mengidentifikasi dokumen yang telah Bapak Ibu upload di SIM AMI. Jadi kalau tidak ada dokumen yang diupload, maka tahapan audit dokumen ini tidak bisa dilaksanakan di luar audit lapangan ya. Tetapi mau tidak mau pada saat audit lapangan nanti akan double. Ya audit dokumen ada, plus audit lapangan juga ada. Konsekuensinya apa? Waktunya akan memanjang. Karena Bapak Ibu akan diminta dokumennya dulu, terus para auditor akan mencermati sambil bertanya ke Bapak Ibu. Lah itu akan memperpanjang pelaksanaan audit lapangan. Jadi pada tahap audit dokumen ini kami berharap Bapak Ibu auditi ya berkenan untuk mengupload sesuai dengan nama dokumen yang telah kita siapkan di SIM AMI. Nah, setelah dilakukan audit dokumen, nanti para auditor akan membuat checklist dan kesiapan audit lapangan. Jadi checklist ini atau list pertanyaan dibuat oleh para auditor berbasis audit dokumen. Nah, tujuannya apa checklist ini? Untuk mempercepat dan memastikan ya, apakah dokumen yang sudah diupload itu memang benar seperti itu atau ada dokumen tambahan lainnya untuk memastikan kesesuaian antara standar yang telah kita susun sebelumnya dengan pelaksanaannya. Ini audit lapangan, jadi pada saat audit lapangan yang akan dimulai tanggal 24 Oktober nanti, jadi di semua auditi akan dimulai dengan rapat pembukaan. Kalau di jadwal itu sekitar mulainya 8.30. Kemudian setelah dilakukan rapat pembukaan, akan dilakukan pengumpulan bukti audit. Ada 4 metodenya, yaitu menggunakan wawancara, kemudian akan dilakukan pemeriksaan dokumen, bisa juga dilakukan pengamatan terhadap aktivitas atau proses pencapaian standar atau pelaksanaan standarnya, kemudian bisa juga dilakukan pengamatan terhadap kondisi lapangan. Nah, setelah dilakukan pengumpulan bukti audit, maka step berikutnya para auditor akan rapat internal untuk memastikan ada tidaknya temuan dari hasil pengumpulan bukti audit tadi. Nah, setelah diadakan rapat oleh para auditor, berikutnya adalah rapat penutupan. Jadi akan dilakukan rapat penutupan. Nah, setelah rapat penutupan baru penyusunan laporan audit dan pencegahan tindakan koreksi. Jadi ini alur dari audit lapangan. Ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk rapat pembukaan nanti ketua tim auditor atau lead auditor akan memperkenalkan diri. Ya, baik dirinya sendiri maupun anggota kepada auditi. Setelah memperkenalkan diri akan juga disampaikan tujuan auditnya, lingkup auditnya, dan area auditnya. Kemudian setelah disampaikan tentang lingkup dan area audit, maka akan disampaikan jadwal acara. Nah, untuk jadwal ini harus disetujui oleh auditi atau Bapak Ibu semua. Nah, kalau di jadwal yang kita sudah susun, ini startnya mulai 8.30 sampai jam 11.50. Ini harapannya sekitar 3 jam itu efektif.
sehingga pelaksanaan audit lapangannya tidak molor ataupun tidak terlalu cepat, karena kalau molor itu ya konsekuensinya saat penelusuran dokumen dan tanya jawab itu menjadi kurang fokus karena terlalu lama diskusinya. Nah, contohnya pada saat auditi yang hadir dalam AMI khususnya untuk pendidikan di area prodi, maka yang hadir adalah Kaprodi, Sekprodi, atau ditambahkan dengan administrasi akademik atau bisa ditambahkan dengan dosen jika diperlukan. Karena untuk area pendidikan ini kan konsentrasinya ke pelaksanaan pembelajaran. Jadi unsur-unsur yang terkait pastinya ada dosen dan juga ada Kaprodi dan Sekprodi. Kemudian tim auditor dalam melakukan audit lapangan, tim akan berpedoman pada checklist yang telah disusun saat pelaksanaan audit dokumen. Ini tahapan audit lapangan ya, pengumpulan bukti audit, mulai dari wawancara dan pengamatan. Ini objek auditnya bisa dari dokumen ya, dokumen yang telah dikirim, kemudian bisa diskusi wawancara dari Bapak Ibu pimpinan baik di fakultas maupun di program studi, bisa juga dari dosennya, bisa juga dengan administrasi akademiknya sesuai dengan standar yang nanti akan kita lihat. Kemudian kalau diperlukan melihat proses pelaksanaan khususnya yang proses pembelajaran juga bisa dilakukan pengamatan disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu nanti pada saat audit lapangan. Ini contoh untuk asesmen lapangan jika bunyi standarnya adalah perencanaan proses pembelajaran, maka nanti akan dicek learning outcome-nya, kemudian apakah di setiap mata kuliah mendukung capaian pembelajaran prodi, kemudian nanti dicek RPS-nya apakah sesuai dengan CP prodi. Ini juga sama terkait dengan proses pembelajaran. Jadi kalau ingin memastikan apakah pelaksanaan proses pembelajaran ini sudah terlaksana dengan baik, nanti akan dicek kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, materinya sudah sesuai belum, jumlah SKS-nya, dan bagaimana cara penyajiannya. Kemudian setelah dilakukan pembukaan, setelah dilakukan proses memastikan dokumentasi sudah betul belum, wawancara sudah selesai, maka step berikutnya adalah closing meeting, di mana lead auditor bersama timnya akan mengadakan rapat tertutup dengan auditi membahas temuan-temuan audit untuk disepakati. Jadi prinsipnya sebelum auditor ini menyusun laporan AMI dan form PTK-nya atau tindakan koreksinya, semua temuan harus sudah disepakati dengan auditi. Jadi semisal auditi tidak berkenan dengan temuan, kemudian mengajukan revisi diperbolehkan selama kedua belah pihak itu sepakat. Kemudian nanti Bapak Ibu auditi dan tim akan menandatangani daftar temuan audit. Nah, karena kita berbasisnya adalah sistem informasi, maka setelah auditor nanti mengirimkan hasil dari temuan auditnya, kemudian Bapak Ibu setuju dengan ngeklik simpan, maka itu secara sistem Bapak Ibu auditi dan auditor telah sepakat untuk menandatangani dalam tanda kutip karena kita belum ada tanda tangan virtual. Jadi secara sistem sudah sepakat dalam temuan-temuan audit yang telah dibahas sebelumnya. Setelah kedua belah sepakat, maka ketua tim audit atau lead auditor
menutup acara audit. Itu kira-kira pelaksanaan mulai dari audit dokumen sampai dengan audit lapangan. Nah, setelah nanti pelaksanaan audit baik di prodi maupun fakultas maupun di unit kerja non fakultas, maka akan dilakukan rapat tinjauan manajemen. Jadi rapat tinjauan manajemen ini adalah rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan, ya, bergantung dari levelnya. Kalau levelnya fakultas ya berarti nanti dipimpin oleh dekan, kalau levelnya RTM-nya universitas ya dipimpin oleh rektor yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut dari temuan AMI sebelumnya. Jadi setelah dilakukan audit, kemudian disepakati temuan-temuan, maka di level program studi dan fakultas dilanjutkan dengan rapat tinjauan manajemen. Nah, kalau di level fakultas hasil RTM-nya ada core masalah ya, atau masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh fakultas, maka silakan disampaikan ke kami untuk kita ajukan di rapat tinjauan manajemen level universitas. Jadi pelaksanaan RTM dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas dari SPMI. Kemudian harapannya dari RTM ini mencakup upaya untuk peningkatan dari SPMI atau standar yang telah kita susun. Nah, saat pelaksanaan RTM harus dikolek, direkam, didokumentasikan, dan dokumentasi itu sebagai bahan untuk RTM tahun berikutnya. Nah, ini adapun materi RTM kalau sesuai dengan instrumen penilaian atau matrik penilaian itu kan banyak item-itemnya, minimal 7 atau 8 item yang harus dibahas. Yang pertama adalah hasil temuan audit, kemudian ada survei kepuasan atau keluhan dari stakeholder, kemudian kinerja, kemudian status tindakan dan pencegahan tahun sebelumnya, kira-kira tindak lanjutnya apa, sampai dengan adanya rekomendasi untuk peningkatan. Ini kira-kira materi atau hal-hal yang nanti bisa dijadikan sebagai rapat untuk bahan untuk rapat tinjauan manajemen. Adapun hasil dari rapat tinjauan manajemen, nanti ada 3 hal. Yang pertama, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dari SPMI. Kemudian diharapkan juga peningkatan hasil layanan yang orientasinya adalah terpenuhi standar. Dan ketiga adalah peningkatan dari mutu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ini adalah template RTM, jadi RTM di fakultas maupun di level universitas template-nya sama, tinggal nanti Bapak Ibu disesuaikan saja temuan AMI-nya apa, penyebabnya, tindakan perbaikan, dan batas waktunya. Nanti harus ada tanda tangannya ya, dibuat, diperiksa, dan disetujui. Baik, itu sekilas tentang review AMI. Jadi ada audit dokumen, audit lapangan, plus RTM. Kemudian untuk pelaksanaan AMI di tahun 2022, ini berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin full masih online, jadi untuk audit lapangan, kemudian audit dokumen semuanya online. Tetapi untuk tahun ini sesuai dengan edaran rektor bahwa sudah luring semua, sehingga pelaksanaan AMI di tahun ini juga kita lakukan secara luring. Kemudian untuk point of view AMI 2022 adalah tentang ketercapaian IKUPT dan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan terutama pada kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi, dan keterserapan lulusan. Jadi 3 poin itu untuk kompetensi lulusan yang akan kita lihat apakah sudah sesuai dengan standar yang telah kita susun atau belum.
Kemudian untuk upload dokumen AMI sesuai dengan surat yang sudah kita share sebelumnya adalah tanggal 20 Oktober maksimal melalui sistem informasi. Nah, untuk desain pelaksanaan AMI 2022 sama dengan yang tahun kemarin, yaitu kita awali dari prodi, kemudian ke fakultas. Nah, setelah fakultas baru ke lembaga unit biro satuan, terus naik lagi ke level WR1, WR2, dan WR3. Ini timelinenya untuk prodi kita start tanggal 24 Oktober dan ada yang mundur sampai 8 November. Kemudian untuk fakultas ini kita setnya tanggal 1 sampai 3 November. Kemudian untuk lembaga biro unit tanggal 3 sampai tanggal 7 November. Untuk wakil rektor tanggal 8 November. Jadi ini timeline yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, untuk tahapan pelaksanaan AMI 21 tahun ajaran 21-22 yang kita lakukan Oktober 2022, khusus untuk prodi dan fakultas, tahun ini kita menggunakan SIM AMI, di mana Bapak Ibu nanti silakan membuka SIM-nya masing-masing, kemudian silakan diklik kotakan ya, atau tambahan fitur yang bertuliskan SIM, Monev, dan AMI. Kemudian nanti ada pilihan-pilihan tanggal pelaksanaan AMI-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengupload sesuai dengan ruang lingkup yang telah kita sediakan. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengupload berkas dokumen, nanti tim auditor akan melakukan audit dokumen. Nah, setelah dilakukan audit dokumen, kemudian nanti tim auditor menuliskan checklist-nya, maka checklist itu sebagai dasar dalam melakukan audit lapangan. Nah, di tim auditor juga nanti akan mengisi hasil temuan, akar masalah, rencana tindak lanjut pada SIM AMI, yang mana poin-poin tadi, hasil temuan, akar masalah, rencana tindak lanjutnya juga bisa dilihat pada akun auditi. Ini untuk audit dokumen, auditi mengupload di SIM AMI. Kalau untuk yang non-fakultas, nguploadnya di Google Drive, seperti yang kami share di surat sebelumnya, kemudian tim auditor melakukan audit dokumen. Dan untuk audit lapangan, jika auditi menginfokan tempat, ya, misal mungkin sebelum tidak semua auditor tahu letak prodinya, kemudian di lantai berapa prodi itu bertempat, ya. Nah, nanti silakan auditi dan auditor bisa berkomunikasi. Jika sudah difikskan kira-kira tempatnya di mana, monggo segera menghubungi kami terkait dengan tempat pelaksanaan audit lapangannya. Kemudian para auditor nanti saat melakukan audit lapangan wajib membawa surat tugas dan juga presensi dari pelaksanaan audit lapangan. Ini ruang lingkup untuk AMI 2022. Untuk prodinya ada 4 standar. Untuk fakultasnya, untuk tahun ini kita di 3 standar, ya, di pembiayaan, di SDM, dan tata pamong. Untuk unit terkait lainnya atau unit non-fakultas masih sama seperti tahun kemarin. Ya, baik. Mungkin langsung ke teknis penjelasan bagaimana penggunaan atau aplikasi dari sistem informasi Monev dan AMI Unisula yang akan dipraktekkan oleh Pak Arianto. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di-keep dulu ya, nanti setelah penjelasan praktek dari SIM, Monev dan AMI Unisula nanti ada sesi untuk diskusi. Monggo Mas Arianto, kami persilahkan. Terima kasih waktunya pada Pak Yanto. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan penggunaan dari sistem AMI Unisula. Izin share screen ya. Pertama kita masuk ke halaman
SIM Unisula dan login menggunakan akun prodi nggih. Ini sebagai auditi. Untuk menunya nanti akan ketambahan SIM Monef AMI di menu baik dekan atau kaprodi sebagai auditi. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke ketua program studi. Setelah masuk, ini adalah halaman dari sistem AMI Unisula. Di sistem AMI Unisula ini ada, Bapak Ibu bisa masuk ke menu jadwal, kemudian jadwal AMI. Di sini tertera jadwal dari prodi, yaitu 12 Oktober sampai 8 November, dan jadwal dari fakultas 13 sampai 3 November. Karena ini sebagai akun prodi, maka kita pilih di menu prodi, kemudian pilih aksi. Di sini ada 4 standar, yaitu standar penilaian pembelajaran, standar proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan. Ini beberapa standar yang akan diisi Bapak Ibu nanti pada proses upload dokumen. Kemudian ini contoh yang sudah melakukan pengisian, ada di atas. Kemudian kita awali dari yang belum terisi, contohnya di isi pembelajaran. Kita bisa klik aksi, kemudian klik edit. Di sini akan muncul instrumen isi pembelajaran pada periode Gasal 2002-2003. Di situ tertera mata kuliahnya, semua mata kuliah prodi, kemudian ada indikator dari instrumen AMI. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih ya atau tidak ketersediaan dokumen dari proses pembelajaran tersebut. Setelah diisikan semua, kemudian Bapak Ibu bisa menyimpan dokumen tersebut. Klik simpan, dan hasilnya ini akan muncul menu uploadan dokumen. Menu uploadan dokumen, kita klik upload dokumen, kemudian pilih ini. Di menu upload dokumen ada dokumen-dokumen yang harus diupload. Sebagai contoh, ini ada buku kurikulum, bahan ajar, RPS. Untuk upload dokumen, katakanlah RPS itu kan ada banyak mata kuliah. Jadi alangkah baiknya file dokumen RPS itu dijadikan satu dalam bentuk file PDF, kemudian dikombin, kemudian bisa diupload menjadi satu untuk memudahkan dalam pemeriksaan nanti dari auditor. Sebagai contoh, ini contoh dokumen sembarangan saja. Kemudian setelah semua dokumen terupload, terunggah, bisa menyimpan dokumen tersebut. Itu statusnya berubah menjadi sudah diisi. Artinya auditor bisa melihat dokumen yang sudah kita unggah. Kemudian kita coba logout, masuk ke menu auditor. Ini sebagai auditor, kemudian auditor akan memvalidasi dari dokumen yang telah diunggah Bapak Ibu untuk proses audit. Tadi kita kirim yaitu standar isi pembelajaran. Di standar isi pembelajaran bisa nanti auditor akan memberikan catatan kepada Bapak Ibu tentang kesediaan dokumen atau kelengkapan dokumen
mulai dari checklist audit, kemudian temuan AMI, OBS, KTS Mayor, KTS minor, praktek baik, dan kemudian pernyataan temuan, akar masalah, rincian tingkat perbaikan, terus waktu penyelesaian perbaikan. Setelah semua diisi oleh auditor, nanti apabila ada perbaikan maka di menu verifikasi ini statusnya masih open. Jadi prodi nanti harus dokumen itu kembali ke prodi lagi untuk melakukan revisi ulang. Ini karena ada perbaikan, kita coba lihat di menu AMI prodi. Nah, di sini dokumen Bapak Ibu yang telah diupload untuk melakukan perbaikannya. Setelah melakukan perbaikan sama seperti tadi, upload dokumen dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mengirimkan ulang kepada auditor sampai proses statusnya menjadi close atau sudah terverifikasi. Mungkin penggunaan sistemnya seperti itu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Suyanto. Oke, terima kasih Mas Yanto. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin didiskusikan baik terkait dengan AMI maupun teknis Bapak Ibu untuk ngupload, kemudian melihat kira-kira temuan, kemudian tindakan-tindakan koreksi, plus kapan tindakan koreksi itu harus diselesaikan. Monggo kami persilakan untuk kita buka sesi diskusinya. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Izin bertanya boleh Pak Yanto? Oke, silakan Bu. Punten. Dari yang tadi disampaikan Pak Yanto maupun Pak Mas Arianto, yang pertama, kalau kita melihat proses yang tadi diklik Mas Arianto, berarti untuk proses AMI nggak ke fakultas ya, cukup dengan dokumen yang diupload sudah observasi atau mungkin temuan mayor minor sudah terbaca di sana. Ataukah walaupun sudah diupload semua dan dokumennya lengkap, tetap akan ada kunjungan untuk proses diskusi. Kemudian tadi kan ada batas waktu perbaikan itu berapa lama, kemudian batas pengumpulan maksimalnya kapan, karena kebetulan kan ada jadwal auditor yang di tanggal 24, ada yang di 31 dan sebagainya, ya kebetulan di fakultas kami. Nah, ini berkaitan dengan penyiapan dokumen yang dibutuhkan, karena kan juga harus diupload dan ini sesuatu yang baru juga. Karena mengisi baru bisa mengupload dari dokumen yang ada, ngaten. Mungkin itu Pak untuk sementara. Oke, terima kasih Bu Indra. Jadi untuk dokumen yang diupload itu sebagai bahan untuk dilakukan checklist, atau para auditor nanti akan membuat pertanyaan yang akan diklarifikasi pada pelaksanaan audit lapangan. Jadi audit dokumen yang telah diupload sebagai dasar untuk melakukan audit dokumen. Nah, setelah dilakukan audit dokumen, step berikutnya adalah audit lapangan. Jadi kita tetap ke audit Bu Indra. Nah, kemudian terkait dengan waktu penyelesaian
tindakan perbaikan nanti tentatif sesuai dengan temuan. Jika bikin buku pedoman atau apa itu kan waktunya relatif panjang ya Bu, mungkin bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan. Nah, waktu penyelesaian itulah yang akan dikunci dalam waktu penyelesaian dokumennya. Jadi tidak harus diselesaikan dalam pelaksanaan periode audit lapangan ini. Jadi bisa diselesaikan tahun depan, ya, atau nanti akhir tahun diperbolehkan selama nanti disepakati antara auditor dan auditinya. Itu Bu Indra. Untuk audit, untuk kita upload dokumen untuk persiapan audit itu kapan? Logate kan Banyumasan ya. Jadi untuk upload dokumen untuk pelaksanaan audit dokumen ini kalau di surat sih maksimal 20 Oktober. Oke. Atau nanti bisa didiskusikan dengan para auditornya, semisal H-1 apakah diperbolehkan. Yang penting sebelum pelaksanaan audit lapangan, Bapak Ibu auditor sudah melihat dulu kira-kira dokumen yang sudah diupload itu apa saja, kemudian disusun checklist auditnya. Gitu Bu Indra. Turun. Ya Bu, monggo yang lain kami persilahkan. Ya, monggo sudah dibuka ya Bapak Ibu ya. Di SIM-nya masing-masing. Jadi untuk Bapak Ibu Dekan nanti ada 3 ruang lingkupnya. Mulai dari keuangan, kemudian SDM, dan tata pamong. Untuk pendidikan, ini fokusnya ke program studi. Ya, monggo. Mungkin ada masukan terkait dengan sistemnya saat jenengan coba kok terlalu jelimet atau bagaimana, monggo bisa disampaikan ke kami untuk perbaikan sistem ini tahun depan. Pak Yanto, kalau itu kita revisi data, itu data yang lama jadi hilang atau numpuk gimana Pak Yanto? Jadi untuk yang saat ini, semisal panjenengan sudah upload, kemudian ada yang tertinggal, ngupload ulang akan replace data Pak, replace dokumen. Berarti data yang lama hilang ya Pak? Nggih, leres. Oh, nggih. Tapi untuk yang revisi dokumen, nanti tetap akan tersimpan. Jadi semisal dokumen baru, kemudian dari auditor nanti direvisi, ngupload lagi, nanti akan ada 2 dokumen di satu fitur yang sama. Jadi nanti kita bisa membandingkan antara perbaikannya dengan dokumen awalnya. Makaten nggih. Nggih, sun. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Ya, ini contoh ketika melakukan perbaikan dokumen. Bapak Ibu bisa milih aksi, kemudian pilih upload perbaikan, bisa mengunggah ulang dokumen di kolom perbaikan dokumen. Setelah dokumen terupload, terunggah, Bapak Ibu bisa menyimpan dokumennya, kemudian statusnya menjadi menunggu validasi dari auditor lagi. Setelah nanti auditor akan memeriksa dokumen tersebut untuk divalidasi. Kemudian ini sebagai login sebagai auditor,
Ini dokumen tadi yang proses isi pembelajaran. Semisal dokumennya sudah terpenuhi atau sudah sesuai semua, maka statusnya akan dirubah ke menjadi close. Kemudian semua itu sudah terisi atau sudah disetujui dari baik auditor, maka akan nanti auditor akan memberikan format laporan dari hasil audit. Contoh format laporannya adalah ini, laporan AMI, nanti akan diisi oleh auditor dan diperiksa kembali kepada auditi dan auditor. Kemudian nanti setelah kedua belah pihak menyetujui, maka ke auditi dan auditor melakukan asesmen tanda tangan. Mungkin dari saya itu penambahannya. Monggo Pak Yanto. Terima kasih Mas Arianto ini, jadi Yanto ini double. Yang satu pakai Ari, yang satu pakai Su. Monggo Mas Bobi tadi raise hand. Oh, nggih. Monggo. Matur suwun. Izin bertanya, untuk yang menu SIM Monep AMI tadi itu hadir hanya untuk Kaprodi ya, untuk akunnya Kaprodi. Iya, betul. Berarti nggak sampai ke Sekprodinya. Nggak. Oke. Sama ini, tadi kami coba cek itu di akun Kaprodi kami belum muncul untuk menu AMI-nya, menu AMI Monepnya. Planologi ya? Iya. Oke. Coba bentar. Sebentar Mas Bobi ya. Ini kita cek dulu di sistemnya. Oh, nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain Mas Bobi. Sampun. Tadi coba ngecek-ngecek kok belum muncul SIM AMI Monepnya. Monggo Bapak Ibu Kaprodi atau Bapak Ibu Dekan silakan dicek SIM-nya nggih. Apakah sudah muncul SIM Monef AMI-nya? Kalau belum, monggo bisa konfirmasi kami untuk kita aktifkan. Assalamualaikum Pak Yanto. Salam, nggih. Ya, Nun Sewu Pak Yanto, ini bertanya atau usul ya. Jadi kalau yang tadi dibuka prodinya aja, biasanya kan kami di Prodi ini kan mengelola bersama, kadang ada data yang dipegang Sekprodi, ada juga yang dipegang oleh Kaprodi. Seandainya untuk akses itu tidak hanya Kaprodi saja, tapi Sekpronya juga bisa, kira-kira bagaimana gitu ya. Kemudian berikutnya, karena ini sistem baru, kemudian ada upload-upload yang mungkin dulunya belum, kalau boleh diizinkan nanti recording ini di-sharekan kembali, barangkali nanti di tengah jalan Anda lupa-lupa, bisa buka recording dari Zoom-nya ini. Nah, misalnya gitu Pak Yanto. Nah, terus Pak Yanto. Oke, terima kasih masukannya Bu Diah. Nanti kami catat sementara nggih, nanti kita sampaikan ke pengembang apakah dengan waktu ini bisa ditambahkan untuk auditingnya plus sekretaris prodinya. Jadi untuk dekan mungkin ditambahkan wakil dekannya. Oke, terima kasih Bu Diah atas masukannya. Nanti untuk record, insya Allah nanti setelah selesai akan kami share ke grup WA Kaprodi. Oke, terima kasih Bu Diah. Monggo yang lain Bapak Ibu. Oke.
Mas Bobi mohon dicek lagi apakah sudah muncul belum yang planonya. Belum, Mas. Oh Belum. ya. Sepertinya masih nyantol di prodi sebelumnya. Prodi yang baru kan sekarang Bumila Karmila. Oh. Mm-mm. Ya. Kalau dicek di SIM-nya itu masih statusnya masih dosen. Oh, Dosen gitu. ini. Belum menjadi Oh kaprodi. ya, Jadi berarti settingan di SIM-nya mungkin Mas itu jadi hak aksesnya belum diserahkan ke ya, Bu Mila Karmila. Nanti kita konfirmasikan ke SI, J, Mas. ya. Oke, monggo. Yang lain kami persilahkan untuk diskusi, nggih. Semisal tadi ada poin yang disampaikan oleh Bapak Kepala Lembaga, kira-kira namanya untuk SIM ini apa? Nggih, karena ini kan untuk bersama. Kalau si Mami kan kelihatannya nanti ada pembandingnya si Papi kan nanti lebih repot. Ya, monggo nanti bisa diusulkan kira-kira nama SIM-nya itu apa biar kalau memungkinkan nanti kita jadikan ini sebagai milik bersama makanya. Monggo ada yang ingin diklarifikasi lagi? Kami persilahkan. Izin bertanya Pak Suyanto. Oke, monggo Bu Naila. Dari Prodi S1 Akuntansi Pak, ingin menanyakan tadi kan untuk upload dokumen, contohnya misalkan RPS itu kan ada banyak, dan kalau tadi diusulkan itu kan digabung semuanya gitu, jadi dari semua mata kuliah. Kalau misal nanti kita untuk menguploadnya tidak dijadikan satu dokumen, tapi kami taruh di satu file di drive, kemudian nanti yang kami upload itu linknya, bagaimana Ji? Apakah bisa kalau seperti itu? Itu sebagai solusi, tidak apa-apa Bu Nela. Yang penting saat linknya Google Drive itu langsung ke filenya, ampun ke folder-folder yang banyak itu kan ya. Nanti auditornya bingung ngekliknya yang mana. Iya, baik. Dipersilahkan, berarti nanti yang diupload satu file PDF tapi isinya adalah link Google Drive-nya. Makatan Bu Nela ya. Oh ya. Begitu juga Bapak Ibu, semisal filenya terlalu gede, monggo nanti bisa disiasati seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Naila. Di-share Google Drive, link Google Drive-nya. Terima kasih masukannya Bu Naila. Monggo yang lain jika ada yang ingin disampaikan. Untuk nama ini penting, monggo. Mungkin dari Bapak Ibu Dekan atau Bapak Ibu Kaprodi kira-kira menamainya apa? Atau masih proses mencoba nih Bapak Ibu, nanti kami tunggu saat mencoba ngupload, kira-kira ada kendala enggak? Ya, nanti file-file yang telah diupload pada proses sosialisasi ini nanti akan kita hilangkan semua. Nah, setelah sosialisasi ini baru nanti
diupload file yang memang benar-benar sesuai dengan permintaan di sistem. Oke. Jadi silakan diupload file apapun, tidak ada masalah. Ini untuk fase uji coba. Oke. Betul ya Pak, ini uji coba nanti hilang semua nggak apa-apa ya. Nggak Di apa-apa, Bu. schedule saya terisi. Oke. Ini uji coba. Nanti kalau sudah selesai nanti kita nolkan lagi. Silakan dicoba di-upload apapun ya dari 4 standar itu, nanti mumpung masih belum difungsikan setelah uji coba ini, sehingga kalau ada kendala nanti segera bisa kita perbaiki. Maaf Pak Yanto tanya kalau itu file bukti itu hanya satu file ya Pak. Kalau ada beberapa file nggak bisa ya Pak. Kalau beberapa file nanti dicantumkan Google Drive-nya mawon Bapak. Oh, Nggih, nanti satu Word gitu nggih, nanti ini dokumen apa, linknya ngoten mawon. Oh, nggih. Nggih. Pak Yanto, Siap. saya coba tadi ngeklik ada yang tidak gitu nih. Ya, Bu. Berarti nggak bisa diperbaiki nih Pak, kalau sudah kadung tersimpan. Nanti diperbaiki otomatis ke replace, Bu. Kapan? Kapan? Misalnya dengan upload baru di item yang sama, nanti ke replace. Maksudnya merubah tidaknya nih loh. Misalnya sudah kadung klik tidak, ternyata loh ini sebenarnya ada dokumen salah ngeklik tidaknya gitu. Karena tadi kan saya coba ada yang tidak gitu. Ternyata nggak bisa perbaikan ya, hanya karena yang tidak akan muncul dokumen yang dibutuhkan Oppo itu nggak keluar. Oke, saya catat ya Bu, nanti saya sampaikan ke pengembangnya. Itu kelihatannya memang tidak diisi ya pun munculnya tidak Pak karena tidak butuh dokumen kelihatannya. Sakit di share screen mungkin ya. Nanti coba kita lihat. Atau bisa share screen Bu? Oh, sebentar. Nah, ini kan tidak. Dosen memberikan umpan balik, tidak. Terus buat tanda dokumennya. Oh, oke. Kalau itu Pak settingan dari kami Bu. Oh gitu. Ya. Padahal tadi saya klik ada yang tidak ya. Kemudian ini dosen melakukan mekanisme penilaian. Ini tidak juga. Memang nggak ada nih. Nanti kalau ada, nanti kita rubah dari settingan kami ya. Nanti ada nama dokumennya. Oh ngaten. Baik. Kalau ya, ini untuk sementara untuk yang ditidakkan dari sana memang tidak membutuhkan dokumen ya. Ini kan ada assessment blueprint assessment, berarti nggak butuh ya. Butuh Isi sebetulnya soal Bu, maksudnya. nanti ditambahkan ya Ibu. Nanti kita revisi. Karena ini sudah pilihannya asli tidak. Nanti kita tambah. Kita revisi Bu. Oh nggih, matur nuwun. Nggih.
Mas Bobi mau dicek nggih. Sudah tampil belum si SIM-nya, SIM Monef-nya? Mohon izin Pak Yanto, Nggih, monggo, Mbak Ida. jika dokumen yang diperlukan itu mirip-mirip, misalnya sama-sama bahan ajar, itu tadi mungkin tadi sudah ditanyakan, maaf kalau saya tidak mengikuti. Itu berarti bisa double atau dipilih nih? Salah satu Kalau mata sama kuliah nggih. begitu. Misal ada beberapa pernyataan, milihnya RPS nggih. Satu sih cukup nggih kados. Satu cukup Bu, Mbak. Kalau memang yang diminta RPS ya. Misal statement pertama RPS, statement 3 RPS. Jadi nanti nguploadnya sekali tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya kan masing-masing item kan beda-beda nanti ya penekanannya ya. Kalau amannya sih diupload semua aja yang diminta itu. Diulang. Atau Mas, misalnya sesuai dengan indikatornya itu, maka RPS-nya mata kuliah ini, gitu bisa nggak ya? Sesuai dengan indikator RPS kan semua mata kuliah ya diminta itu. Tidak satu mata kuliah tok, enggak. Nah, karena di RPS itu kan banyak item yang dinilai. Bisa dari apakah sudah ada CPMK, sub-CPMK-nya, sudah ada penugasan terstrukturnya, sudah ada metode pembelajarannya. Nah, itu masing-masing bunyi pernyataan standar kan beda-beda yang diminta. Tapi objeknya sama, yaitu di RPS itu. Nah, nanti kecuali kalau materi kan dilihat sesuai tidak dengan sub CPMK-nya. Kemudian di materi itu ada tidak referensi dari dosennya. Nah, masing-masing item itu kan beda-beda, Mbak Ida. Tapi objeknya satu gitu loh. Makanya ya diupload aja sesuai yang diminta angkatan mawon. Oh, diupload yang sesuai yang diminta itu ya? Ya. Oke. Oke. Silakan yang lain, monggo Bapak Ibu. Mas Bobi, monitor ya Mas Bobi, sudah bisa belum? Ya, barusan sudah bisa. Alhamdulillah. Silakan dicoba nggih, diklik-klik mawon monggo. Kalau ada kendala nanti bisa disampaikan. Nggih. Matur suwun. Sami Mas Bobi. Monggo Bapak Ibu yang belum ngisi presensi, nggih, kami ingatkan untuk segera ngisi presensi. Ya Bapak Ibu, di sistem Monef dan AMI memang kita setting ada dua kegiatan ya, dua aktivitas. Yang pertama itu AMI sebagai salah satu metode evaluasi, yang kedua adalah
mekanisme evaluasi khususnya proses pembelajaran. Yang mana proses pembelajaran nanti kita akan minta Bapak Ibu Kaprodi untuk ngupload di SIM yang sama, tetapi nanti pernyataannya ya Bu, bentuk pernyataannya atau isi pernyataannya nanti berbeda dengan isi pernyataan untuk AMI. Termasuk periodenya juga berbeda. Nanti untuk MONEF kita setting periodenya setahun 2 kali. Nah, seperti yang ditampilkan ya, kalau untuk yang MONEF nanti pelaksanaannya kita setting di akhir semester sesuai dengan semester berjalan. Nanti untuk MONEF semester gasal 2223 nanti akan kita umumkan Bapak Ibu untuk ngupload MONEF-nya itu di sekitar bulan Januari Februari. Nanti di sistem itu akan kita setting ya, tapi khusus dengan ngeklik yang MONEF-nya, bukan yang AMI-nya. Nah, untuk MONEF pembelajaran nanti akan kita settingkan di proses dan penilaian, karena untuk yang kompetensi lulusan kan hanya di akhir tahun ya, di akhir tahun semester sesuai dengan kurikulum yang berjalan tentunya. Mekanisme sama, nanti Bapak Ibu tinggal ngupload sesuai dengan instrumen, tapi tidak ada proses auditor, tidak ada. Yang ada adalah proses Kaprodi dinilai oleh WD1 dan divalidasi oleh dekan. Jadi kalau untuk MONEF, modelnya Kaprodi nanti dievaluasi oleh atasannya, tapi untuk yang AMI, nanti yang melakukan audit adalah dari auditornya. Kira-kira seperti itu gambarannya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sampaikan di surat terkait untuk MONEF-nya, MONEF pembelajaran. Nanti sekitar Januari Februari nanti sistem itu akan kita buka. Monggo kalau ada kendala untuk pengisian silahkan disampaikan ke kami, nggih. Sambil kami menunggu usulan nama sistem ini. Jadi kita berdasarkan mufakat aja ya. Tidak usah perlu voting nanti kelamaan. Baik, monggo silahkan kami tunggu. Ada hal yang ingin diklarifikasi, silahkan. Pak Yanto mau bertanya. Ya, silakan Mbak Jenny. Pak, itu kan kalau misalnya kita ngisi itu Pak, kan yang pertama itu kan ya tidak itu ya Pak ya. Banyak mata kuliah gitu kan. Ya. Itu kan ada beberapa RPS yang mata kuliahnya enggak, maksudnya RPS dari mata kuliah tersebut itu ada yang tidak ada. Berarti kan saya kan pastinya mengisinya ada yang ya, ada yang tidak. Nah, di bagian upload itu kan tadi kan kesimpulannya itu hanya ada 2 ya, tidak dan ya. Tapi kan tidak keseluruhan gitu loh. Itu nanti seperti apa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Jenny. Jadi untuk sistem yang kita kembangkan untuk AMI ini, dia basisnya kelengkapan dokumen
RPS di semua mata kuliah. Tetapi kalau basisnya untuk monitoring evaluasi, nanti kita ngekliknya satu persatu mata kuliah. Jadi kalau nanti ada MONEF, berarti nanti yang akan dihitung adalah berapa yang ya, berapa yang tidak. Nanti keluar prosentase. Itu yang MONEF. Ya. Tetapi untuk AMI yang kita lihat nanti adalah kelengkapan seluruh RPS-nya. Jadi nanti jenengan ngupload semua yang dipunya, nanti auditor akan melihat berapa yang ada RPS-nya, berapa yang enggak. Ya, betul. Gitu Mbak Jenny. Iya, Pak. Berarti kan tadi kan kalau dari datanya kan berarti kan kita harus klik ya simpan dulu baru tahu dokumen apa yang diupload gitu ya. Betul, betul. Ya. Atau kalau enggak usah diklik ya atau tidak, itu langsung simpan klik aja, nanti kan akan keluar ke step berikutnya. Oh gitu. Ya, berarti itu lebih simpel. Oke. Tapi kan yang untuk ini untuk AMI aja ya, nak MONEF nanti one by one mata kuliah harus diklik dan dipastikan. Oke. Gitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Yanto. Sami-sami Mbak Jenny. Ini di chat room ada 3 pilihan nama, si Ami, si Mami, si Mona, atau monggo ada tambahan. Ini ada 2 yang menyampaikan setujunya si Ami, si Ami. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu, monggo kami persilahkan. Atau setuju si Ami, gitu, monggo. Setuju Bapak Ibu si Ami? Setuju. Berarti si Ami, baik. Berarti kita namakan si Ami ya. Di tahap ini kita masih mengembangkan di area MONEF dan AMI. Nanti tahun depan kita akan menambahkan fitur-fitur baru khususnya untuk memfasilitasi ya penyiapan dokumen akreditasi sesuai dengan LAM masing-masing. Jadi nanti next year kita akan ketemu lagi, kita akan sosialisasi fitur baru di sistem ini insya Allah. Jadi kalau ada fitur-fitur terbaru pasti kita akan sosialisasikan. Kemudian kalau ada kendala dari pengguna stakeholder yaitu Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu Dekan, nanti kami akan menyesuaikan. Itu kira-kira roadmap pengembangan si AMI ini ke depan. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin sebagai pernyataan sambutan penutup mungkin dari Bapak Kepala LP3M agar ke depan ini sistem ini menjadi sistem yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua. Monggo Pak Basir kami persilahkan. Matur nuwun Pak Suyanto dan Bapak Ibu pimpinan fakultas dan pimpinan prodi. Alhamdulillah sudah disosialisasikan sistem informasi untuk pelaksanaan AMI. Nanti apabila ada beberapa hal yang dirasa kurang, mohon maklumnya. Dan nanti kita akan senantiasa perbaiki dan kita kembangkan untuk SIM AMI-nya. Semoga dengan adanya sistem informasi ini bisa memudahkan kita untuk pelaksanaan AMI ke depannya. Dan sekaligus bisa menjadi database untuk persiapan akreditasi program studi. Matur nuwun sangat Bapak Ibu sedanten atas rawuhipun. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Basir selaku Kepala LP3M. Terima kasih Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi. Silahkan untuk dicoba nanti sampai
Mungkin sampai jam 3, setelah itu nanti kita akan nolkan semua uji coba ini dan sudah bisa diupload sesuai dengan dokumen yang diminta. Itu nggih, masih ada waktu untuk silakan mencoba. Kalau ada kendala silakan dijabrikan ke saya, termasuk jadwal nggih. Kalau ada jadwal yang berubah, monggo disesuaikan, bisa dijabrikan ke Mas Arianto sesuai dengan yang ada di surat, atau kalau belum punya nomornya Mas Arianto nanti bisa jabri ke saya, juga insya Allah kami fasilitasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafan datang dari kita pribadi. Sebelum kita akhiri, kita on cam nggih, Bapak Ibu mohon di on cam, kameranya dibuka untuk kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Oke. Next. 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di pembukaan hari Jumat. Baik, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Sangat. Pak.